Oke, sebelumnya sudah kita singgung bahwa Boruto chapter 35 ini akan mengadaptasi 2 episode. Dan kebenarannya memang seperti itu karena ketika Sasuke memasuki dimensi lain dan menemukan proyeksi lambang tanduk para Otsutsuki, akhirnya ceritanya itu berakhir. Lalu bagaimana dengan kelanjutan episode 202 nanti? Yaitu semuanya akan mengadaptasi chapter 35 pula, bagian paling serunya malah. Namun diperlebar lagi karena juga berfokus mengenai organisasi keagamaan milik Burokara itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di bagian ending kemarin memang diberi judul sebagai kultus, tetapi dalam gambaran sinopsisnya itu sudah rilis beberapa waktu lalu adalah bertema organisasi keagamaan. So relax, kita breakdown mulai dari sekarang. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown Boruto episode 202. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, sinopsis singkatnya seperti ini. Pemimpin Anbusei Yamanaka menjadi lebih khawatir lagi karena beberapa informasi dan data yang diperoleh berdasarkan hasil otopsi yang beberapa waktu lalu dibawa oleh Sarutobi Konohamaru. Nah, selepas kejadian kecelakaan balon udara tersebut, itulah sebabnya sebagai pemimpin saya meminta tolong kepada Sasuke untuk menangani masalah ini dengan memanfaatkan teknik ruang waktu miliknya untuk mengunjungi tempat tersebut. Nah, dimana disebutkan ini adalah sebuah titik koordinat. Menurut penambahan saya, di sini ia memang tidak mengetahui apa motif seseorang menunjukkan semua misteri ini kepada Konoha. Entah ini jebakan atau ingin menunjukkan kebenaran secara sukarela, tetapi tetap saja ini aneh. Siapa orang yang bermain-main dan melakukan semua hal ini? Dalam sinopsisnya ini, ada penggambaran bentuk misterius yang terdapat dalam dimensi tersebut, dimana ketika sampai di sana, Sasuke itu sempat berpikir bahwa banyak aspek yang dilihatnya itu menerkaitkan dengan satu nama, ya, klan Otsutsuki. Namun belum selesai ia mengamati semua tanda itu, Sasuke akan dikejutkan dengan melihat ada seorang Otsutsuki lain yang menggunakan kekuatan luar biasa. Nah, di sini nanti jalan ceritanya itu juga akan diperlebar lagi dengan hadirnya Buru sekali lagi dengan organisasi keagamaan miliknya itu. Di sana ia menghadapi orang-orang yang berkumpul itu bak sedang konser. Ia berceramah seperti motivator andal untuk membuat seseorang yakin akan pilihannya menjadi bahagia dan hidup tenang dalam Mugen Tsukuyomi. Dan sinopsisnya selesai sampai di sini. Oke, mari kita jelaskan lebih detail lagi atas poin-poin tersebut. Poin pertama soal perkataan saya. Nah, saya memang memiliki intuisi kuat soal pengungkapan misteri. Ini tidak heran ia menjadi ketua dan pemimpin Anbu sendiri. Nah, sesaat setelah Shikamaru bertanya, bagaimana dengan data yang dibawa pulang Konohamaru, Sai? Maksudku data tentang Jigen dan karma itu. Apa yang kau dapatkan, Sai? Ya, di sini saya itu menjawabnya, ada satu aspek dari informasi itu yang cukup mengkhawatirkan Shikamaru. Aku menemukan semacam koordinat yang menunjukkan ke suatu titik. Itu memang informasi secara belak-belakan yang seolah mereka ingin menunjukkan kepada kita, dan mungkin pula itu juga merupakan perangkap untuk memancing kita ke sana. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan semua hal ini. Dan saat ini Sasuke sedang ke sana untuk mencari petunjuk itu dengan kemampuannya Jiukan Ninjutsu dari Rinnegan tersebut. Nah, menurut saya di sini mengutus Sasuke adalah peran terbaik hingga saat ini karena hanya dirinya yang mampu keluar masuk antar dimensi itu, dan saat terdesak pun Rinnegan itu akan selalu membantunya. Sebelum perpindahan ke dimensi tersebut, Sasuke itu sudah diberitahu jika sesuatu yang buruk bisa saja terjadi karena saat di sana nanti segalanya tidak bisa diprediksi. Dan benar saja nih, poin kedua itu adalah tentang dimensi lain. Nah, Sasuke akan mendapati ancaman serius di sini nanti. Setelah ia mendapati semua informasi yang ia butuhkan, waktunya ia masuk dan menjelajah ke tempat mengerikan yang belum pernah ia datangi ini. Nah, ketika Sasuke tiba di dimensi yang aneh itu, di sana ia mendapati tugu-tugu yang menjulang tinggi itu. Bahkan yang mengejutkan nih, Sasuke ia melihat banyak tanduk Otsutsuki. Nah, Sasuke sempat bergumam seperti ini. Tempat apa ini? Nah, melihat banyak tanduk-tanduk Otsutsuki itu, Sasuke yang serius menatap lambang mereka dikejutkan dengan kemunculan Otsutsuki Kinshiki. Tetapi ia segera sadar jika itu bukan tubuh asli, melainkan hanya sebuah proyeksi nih. Lalu ketika ia menyentuh bagian tanduk Momoshiki, ia melihat si Momo ini juga muncul. Nah, Sasuke yang bingung melihat semua itu kemudian menyentuh tanduk lain dan boom, muncullah Kaguya Otsutsuki, lawan terkuat yang pernah ia hadapi di masa lalu. Ia sangat syok melihat hal ini dan dia berkata seperti ini. Apa yang terjadi? Mereka semua adalah Otsutsuki yang datang ke dunia kami. Apa maksudnya semua hal ini?
Nah, di sini Sasuke itu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di saat ini, karena di sini itu tiap pola yang digambarkan secara berpasangan, beberapa bahkan sudah rusak parah nih. Sampai pada akhirnya ia melihat tanduk milik Kaguya Otsutsuki, Sasuke juga bergumam, "Aku tak mau berkesimpulan, tetapi ini seperti Momoshiki dan Kinshiki. Bagaimana kalau Kaguya juga datang kemari secara berpasangan?" Lalu, sesaat ia mencoba menyentuh tanduk di dekat Kaguya itu, tiba-tiba Sasuke mendapati lubang besar. Lalu muncullah proyeksi Otsutsuki lain. Ya, itu adalah Isshiki Otsutsuki. Namun seketika itu nih, Sasuke itu mendengarkan ada suara keras dari balik pijakan di bawah ruangan itu. Lalu Sasuke bergegas melihatnya dan ia sangat terkejut lagi. Di sana akhirnya ia melihat Jubi ekor 10. Nah, ini adalah kali kedua bagi Sasuke melihat monster sekaligus momok mengerikan baginya. Dan kita tahu nih bahwa Sasuke yang masih shock itu melihat Rinnegan yang ada dalam monster itu, dan ia sadar dia adalah Jubi ekor 10. Nah, ini adalah misteri yang terungkap oleh Sasuke sendiri yang nantinya akan diberitahukan kepada pihak Konoha dan para negara besar. Nah, di sini dia juga berasumsi sepertinya pasak-pasak dari tongkat hitam yang menahannya ini agar dia tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa menghitung seberapa ekornya. Yang sangat aku penasaran sekarang, siapa orang yang melakukan semua hal ini? Akan tetapi, beberapa saat setelah kejadian itu, sesuatu yang buruk akan segera muncul nih. Lalu tiba-tiba dari balik atas ruang tempat itu muncullah Jiukan ninjutsu yang lain, dan Sasuke yang menyadari ada ruang dan waktu itu muncul, ia bersembunyi sambil melihat semua hal ini. Dan benar saja, itu adalah Jigen. Nah, di sini Sasuke yang melihat semua hal itu lalu bergumam seperti ini. Orang ini ada karma di janggutnya. Ini sama berdasarkan informasi dari Anbu sendiri. Lalu secepat itu Jigen masuk ke ruangan bawah itu dan menyebut kata Jubi. Ini tentu mengagetkan Sasuke bahwa itu memang benar-benar ekor 10. Lalu tiba-tiba Jigen menyerap sedikit cakra dari monster besar itu. Dan di saat yang bersamaan pula tubuh Jigen itu muncul tato-tato hitam dan terlihat jauh lebih bodas lagi nih. Sasuke melihat semua itu langsung bergumam bahwa pola karmanya itu melebar, sepertinya orang ini punya kekuatan yang mirip dengan Boruto dan anak satunya di Konoha itu. Ini benar-benar berbahaya. Bahkan membuat Sasuke terkejut lagi setelah ia melihat tanduk orang ini. Sasuke kaget dan ia bilang seperti ini, "Orang ini terlihat seperti para Otsutsuki yang tadi aku lihat itu." Nah, Sasuke yang sangat panik itu terus bergumam sambil keringat dingin tuh. Dia mengatakan lagi seperti ini, "Aku mencium masalah besar di sini. Situasi ini mungkin lebih berbahaya dari yang kami perkirakan. Aku pikir aku harus beritahu Naruto sekarang." Lalu Jigen yang sudah kembali ke wujud aslinya itu berkata seperti ini, "Bagaimana kalau kusapa mereka sekarang, kedua wadah itu?" Nah, sementara itu mohon berganti dari dalam hutan itu terlihat Boruto Mitsuki itu yang sedang melompat ke sana kemari. Mitsuki sempat menanyakan soal karma. "Boruto, bagaimana kalau karma itu tidak bisa hilang? Maksudku itu akan terus seperti itu selamanya. Bagaimana perasaanmu?" Nah, Boruto yang sempat terkejut sekaligus jengkel itu, dia mengatakan seperti ini, "Kenapa kau bicara seperti itu, Mitsuki? Kau seperti menyumpainya?" Nah, Mitsuki kembali menjawabnya, "Walaupun kau kalahkan Jigen, belum ada kepastian kalau karma itu akan menghilang. Belum tentu lagi soal bisa atau setidaknya kita mengalahkan orang itu." Nah, tapi Boruto di sini itu memberikan jawabannya, "Kurasa itu akan mengerikan, tapi sebaiknya kita tak perlu meributkan soal ini, Mitsuki. Kalau kita anggap ini sebagai misi tingkat super keren, bukankah itu malah akan menjadi sangat bersemangat?" "Hah? Misi?" begitu sahut Mitsuki. "Ya, misi. Walaupun objektifnya agak sembrono, tapi kalau untuk sebuah misi, maka kita akan usahakan yang terbaik. Apapun yang terjadi itu karena aku adalah murid paman Sasuke dan putra seorang Hokage. Sekaligus aku ini adalah seorang ninja. Kau paham itu, Mitsuki?" "Ya, itu ada benarnya." Mitsuki lalu melanjutkan perkataannya seperti itu. Nah, yang terakhir nih, poin yang ketiga itu adalah tentang Borokara. Nah, seperti yang kita sebutkan dalam sinopsisnya tadi, bahwa di episode 202 nanti akan terjadi perlebaran cerita lagi dengan adanya kemunculan Boro yang bergerak seorang motivator dalam ruangan tersebut. Itu lebih tepatnya di sebuah istana atau tempat khusus sih. Nah, ini sangat menarik. Ingatkan saat adegan Boruto chapter 55 sampai 56 kemarin itu, bahwa Code sendiri itu datang ke sebuah tempat dan fasilitas kultus milik Boro sendiri untuk mengunjungi sesuatu yang tetap disimpan Boro itu, dan itu tentunya adalah Eida. Nah, kemungkinan nih letak kapsul tersebut juga tidak jauh dari tempat yang Boro lakukan saat ini. Nah, dalam ruangan itu sebenarnya banyak sekali para orang-orang lemah dan sakit yang diselamatkan oleh Boro, salah satu inner Kara itu. Ceritanya sih seperti itu, tanpa mereka mengetahui semua kebenarannya. Jika Boro hanya memanipulasi mereka menggunakan tekniknya berupa kabut racun kecil-kecil yang membuat mereka semakin sekarat itu, dan secara perlahan itu dia memainkan perasaan dan keyakinan mereka, lalu Boro menyembuhkannya. Atau dalam artian simpelnya, Boro menarik kekuatannya sendiri.
Karena sudah terlalu percaya nih, mereka semua itu menjadi pengikut setia dalam kultus Boro itu sendiri. Nah, saat ini tepat di mana orang-orang ini menyaksikan Boro sedang berorasi tentang keyakinan, kedamaian, dan rasa sakit itu, seluruh mata melihat Boro berceramah dengan meyakinkan itu untuk tujuan mensukseskan rencananya. Ya, di sini kita tahu itu adalah Mugen Tsukuyomi. Seperti yang sudah kita tahu nih, dia ini ingin menggunakan Mugen Tsukuyomi, tapi dengan cara apa yang saat ini kita belum tahu juga. Yang jelas, Boro itu sempat mengatakan seperti ini. Tunggulah hari itu, hari di mana Otsutsuki akan segera tiba. Kira-kira apa lagi nih yang akan Boro tambahkan dan memberi kita kejutan di episode selanjutnya nanti? Oh ya, sedikit tambahan di sini bahwa kemungkinan juga percakapan mengenai Byakugo akan dihilangkan karena jika kita lihat dalam episode sebelumnya, percakapan ketika Boruto mengajak menemui Tsunade Senju juga dihilangkan. Sepertinya untuk Byakugo sendiri akan dibuatkan visualnya jika sudah mendapatkan momen yang pas dari pihak studionya sendiri nih. Dan untuk cerita dan gambaran yang terjadi di episode 122 nanti, poin-poinnya yang terjadi adalah seperti itu tadi. Kita juga udah gak sabar nih, kira-kira pertempuran seperti apa yang akan tersaji antara dua ninja terkuat saat ini melawan Jigen sang pemimpin Kara itu. Nah, gimana pendapat kalian? Jika ada pendapat silahkan tulis di kolom komentar, oke? Semoga jadi telah dari pembahasan kita mengenai breakdown Boruto episode 202 nanti. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.